Terima kasih. Mohon maaf kalau seadanya suara sumbang saya. Ya, tadi lagunya judulnya apa, Mas Kafi? Rindu Sahabat, Rindu Sahabat dari siapa yang bawain? Iksan Skuter. Sudah hadir bersama saya Ashabul Kahfi. Tepuk tangan dong. Sore ini menjelang berbuka, biasa kita akan ngobrol-ngobrol santai. Tidak hanya ngobrol tanpa manfaat, tapi insya Allah akan ada manfaatnya. Kan ini di bulan Ramadan ya. Oke Mas Kafi, kita sedikit masuk ke pembicaraan inti nih tentang koleksi yang Mas Kafi tadi sudah ulas ya, tentang buku yang judul buku yang hari ini kita akan bersama-sama bincangkan, itu tentang fikih pandemi. Gimana menurut Mas Kafi? Buku ini tentang apa, siapa penulisnya, dan dari mana? Oke, ya sebenarnya kita bukan membahas ya, mengulas tentang buku fikih pandemi ini atau mereview lah, karena ini merupakan buku terbaru dari koleksi perpustakaan daerah yang kita miliki. Ini terbitan dari penerbit Turos Pustaka. Kebetulan tahun terbitnya juga masih baru di tahun 2020. Di buku ini menjelaskan tentang bagaimana protokol kesehatan menurut Islam. Jadi kalau dari judulnya mungkin fikih pandemi masih ada yang apa sih itu fikih pandemi? Emang ada ya fikih pandemi? Orang kan kadang bicara fikih atau asumsi tentang fikih itu tuh ibadah aja ya. Padahal di fikih itu juga menjelaskan tentang muamalahnya. Nah di sini banyak yang masih mungkin butuh rujukan atau referensi tentang bagaimana sih protokol protokol kesehatan menurut Islam. Nah di sini dijelaskan secara singkat lah, bukan gamblang. Jadi bagaimana apa itu taun, apa itu wabah, terus bagaimana adab orang menghadapi musibah, wabah, terus sampai ke tata cara protokol kesehatan menurut Islam. Jadi di sini tuh sebenarnya buku fikih pandemi itu merupakan kitab dari kitab aslinya yang berjudul Tuhfah Ar-Raghibin fi Bayan Amr Atwafin Atwain. Jadi ini menarik Babah. Kitab ini ditemukan di perpustakaan Baladiyah di Alexandria Di Mesir ya? Jadi ini kan penulis aslinya kan Syekh Zakaria Al-Ansori yang diterjemahkan oleh Fuad Saifuddin Nur. Jadi ini merupakan buku atau kitab yang dari tadi itu yang Tuhfah Ar-Raghibin yang sebelumnya juga sudah dikitabkan oleh Ibnu Hajar Asqalani ya. Itu beliau juga merupakan guru dari Zakaria Al-Ansori ini. Jadi ini ringkasan bukunya yang diringkas oleh Zakaria Al-Ansori dari buku Ibnu Hajar Asqalani tadi. Jadi di sini tuh sangat direkomendasikan bagi kawan-kawan atau bagi kalian sahabat literasi yang sekiranya masih bertanya-tanya pandemi itu seperti apa, yang masih meragukan bagaimana protokol kesehatan itu sudah ada dari zaman 1400 tahun yang lalu. Di sini semua dijelaskan secara singkat ya, dari siapa itu Zakaria Al-Ansori. Jadi sekilas kita bicarakan biografi beliau. Zakaria Al-Ansori itu merupakan ahli hadis juga, dan muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani tadi. Beliau masa kecilnya turut memprihatinkan karena balita sudah ditinggal ayahnya menjadi yatim piatu. Jadi dia hanya diasuh oleh ibunya yang kemudian si ibunya bertemu dengan
Syekh Saleh Ar-Rabi itu mohon pekerjaan lah supaya bisa anaknya itu terdidik. bukan Itu yang pengarang kitabnya ya, yang pengarang Iya, kitab aslinya. Zakaria. Ini Zakaria. biografi Zakaria Al-Ansori itu tuh. Berarti penulisnya sendiri sudah mempelajari bahwa penyakit ini atau kondisi pandemi ini, atau bahasa Arabnya mungkin taun ya. Taun. Ya. Jadi taun itu beda dengan wabah ternyata di Oh, dalam buku ini itu dijelaskan kalau taun itu mungkin kalau yang di lokal gitu atau gimana? Penyakitnya. Jadi taun itu berupa kayak penyakit bisul yang benar-benar pada waktu itu ya. Semacam penyakit kulit lah, bisul yang membengkak, yang akhirnya dia Menular nggak? menular, Menular. mencemari menjadi darah kotor yang akhirnya menyumbat ke jantung sehingga dapat dimungkinkan terjadinya kematian. Jadi waktu terjadinya taun itu sebenarnya dulu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada fenomena Bani Israel yang saking membangkangnya, itu ada yang mendoakan atau ingin bagaimana kalau misalnya Bani Israel ini terpa oleh kelaparan. Kelaparan, jangan, kata Rasul. Terus kalau misalnya opsi kedua dikuasai oleh musuh, pokoknya segalanya itu diboikot, ini itu pun juga jangan. Mungkin itu alternatif terakhirnya diserang oleh wabah taun itu. Jadi taun itu ada ininya juga dari sisi nikmatnya itu bagi muslim atau mukmin yang tertimpa itu merupakan nikmat. Tapi bagi orang yang kufur, orang yang yang ingkar lah dalam tanda kutip, itu merupakan azab. Jadi taun tadi itu penyakitnya, kalau wabah itu sudah menjadi fenomenanya. Jadi kalau misalnya ini sudah menyebar itu jadi wabah. Wabah itu kan kalau di sini tuh rusaknya materi udara yang menyebabkan tadi itu penularan melalui sentuhan atau melalui udara, mungkin itu seperti itu. Jadi penulis sendiri membaca fenomena yang sekarang, yang pandemi COVID ini, yang COVID sendiri seperti apa menurut penulis? Jadi taun itu kan dijelaskan di sini tuh fenomenanya terjadi beda-beda Pak ya. Perumpamaan tahun COVID sendiri di sini adalah perumpamaan tahun sendiri yang dijelaskan secara ini. Jadi di sini dijelaskan dari sisi protokol kesehatannya, bagaimana kita adab menghadapi taun, bahkan yang dikatakan kita syahid karena fenomena ini. Bahkan orang yang tidak mati, bukan meninggal wafat karena taun atau COVID ini, tapi meninggal di saat itu di sini dikatakan sebagai syahid karena mereka dengan menerapkan protokol kesehatan ya, dan mereka katakanlah itu. Jadi di sini dijelaskan tidak keluar dari zona itu, zona yang terinfeksi wabah. Kalaupun kita sudah ada di zona itu, tidak keluar. Kalau misalnya enggak itu ya kita jangan datangi. Kalau misalnya kita ya sama kayak yang kita alami saat ini ya, kita nggak boleh ke zona merah. Kalau misalnya kita di wilayah zona hijau, kita harus hindari zona-zona yang itu. Jadi kalau di buku itu dijelasin nggak ada keterangan kalau misalkan ibadah-ibadah khususnya sholat, terutama tentang menjaga jarak ya? Ya. Ada nggak dibahas tentang zaman dulu memang ibadah atau sholat khususnya jaga jarak, ada nggak, atau pakai masker kayak gitu? Ya. Sudah ada belum ya? Apa hanya di sekarang aja?
Kalau itu sih konteksnya yang tadi itu sih, apa kayak kita tidak mendatangi tempat-tempat yang memang sudah terjadi wabah. Jadi itu diperluas atau diperinci lagi dengan tadi kita menjaga jarak. Konteksnya ke situ. Kayak ibadah di rumah saja atau di masjid itu kan masih jadi perdebatan ya kadang. Wah, ini pemerintah melarang kita untuk beribadah di masjid. Kalau di sini konteksnya ya tadi wabah itu sendiri. Karena ada wabah. Nah, kalau misalnya itu zonanya masih hijau, aman, ya itu tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya memang zonanya itu zona merah, itu atau zona hitam, itu kita lebih mengutamakan manfaatnya atau mudaratnya. Kalau misalnya banyak mudaratnya, lebih baik kita salat di rumah. Jadi Sayyidina Umar juga baru tahu, kalau misalnya bukan baru tahu sih, sayanya yang baru tahu bahwa takdir itu ada dua. Jadi takdir yang bersifat ikhtiar, ada takdir yang bersifat pasrah. Kan kadang ada orang yang beranggapan kalau misalnya udah kena mah kena aja, kalau udah sakit aja. Iya. Itu memilih takdir yang pasrah. Tapi kalau misalnya takdir yang ikhtiar, kita ya menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker gitu ya. Itu ternyata Allah sendiri sudah mengkategorikan takdir itu. Kayak misalnya ini di satu padang mahsyar ada unta yang kekeringan untuk mencari ini. Lah, apakah kita pasrah dengan keadaan kering itu sendiri, atau kita nyari lokasi yang sekiranya ada airnya gitu. Berarti kan itu konteksnya ikhtiar atau pasrah. Jadi tergantung konteksnya sih. Kalau misalnya kita ingin beribadah bagaimana gitu. Oke. Di buku itu juga dijelaskan nggak kalau pandemi zaman dulu atau sebelum ini kurun waktunya berapa lama? 1 tahun kah, 2 tahun kah, atau berapa puluh tahun kah gitu? Karena kita udah 2 tahun kayak gini juga kayaknya udah luar biasa nih. Kita merasakan berbagai kendala atau kesulitan. Betul. Ada yang memang sifatnya sementara. Kalau di sini sih yang saya baca ini pandeminya lumayan lama ya. Ada yang bertahan karena juga pada zaman itu mungkin masih banyak peperangan yang tadi itu kayak atau mungkin belum ada vaksin. Itu juga bisa jadi gitu. Jadi kadang tidak bisa diprediksi. Makanya di sini ada adab-adab bagaimana kita menyikapi pandemi itu. Salah satunya, bukan salah satu, di antaranya apa aja? Ada. Sabar sudah pasti. Sabar, ikhtiar, terus banyak zikir, terus berprasangka baik kepada Allah. Karena kan orang kan, wah karena pandemi ini saya nggak bisa kemana-mana, ekonomi jadi murat marit ya, jadi ini itu kurang berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau misalnya zikir itu sendiri, kayak saya aja kan dulu pertama kali mengalami COVID ditetapkan di nasional ini, dulu ada yang beranggapan COVID ini dari konspirasi, terus ada yang bilang dari jin, ada yang dari buatan manusia. Saya mungkin pada saat itu ya zikir dengan sholatnya banyak membaca ayat-ayat Al-Quran seperti surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu konteksnya kan kita berpasrah diri kepada Allah, bergantung hanya. Nah, terus ada juga yang pernah berpendapat mungkin kita lebih harus bermuhasabah diri, kayak misalnya di surat Al-Maun itu pernah kita banyak harus merenungkan, artinya bukan hanya membaca, merenungkan diri apa yang terkandung dalam surat Al-Maun. Mungkin dari sisi muhasabahnya kita juga diuji oleh Allah,
Nah, kita termasuk golongan apa nih? Yang diberi rahmatkah atau yang diberi azabkah gitu tuh. Jadi di sini adabnya itu. Terus adab menghadapi COVID juga pandemi ini, selain itu kita harus menjenguk orang sakit. Artinya di sini menjenguk itu nggak harus mendatangi atau tatap muka. Kadang kan kita pertama kali ada COVID, orang banyak yang dirundung ya Pak ya. Dibully ya. Ada yang dibully, ada yang dijauhi, terstigma. Itu tidak dianjurkan dalam fikih ini. Jadi adab menjenguk orang sakit itu tidak harus kita datang ke bisa video call ya. Bisa video call, bisa mendoakan dari jauh, bisa mensupport bahkan Makanan bisa, mensupport makanan, vitamin. bahkan terbukti kan mungkin dari saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang pernah terkena COVID itu, yang selalu disupport, yang ini sembuhnya lebih cepat ya, ya kan? Selalu diberi motivasi yang baik gitu. Jadi bukan sebaliknya malah diserang. Oh ini harus dijauhi, ini harus dikucilkan, itu malah jadi terpuruk karena penyakit itu sebenarnya datangnya dari pikiran, yaitu itu adab kita menghadapi. Jadi perbanyaklah berbaik sangka kepada Allah gitu. Terus ya mungkin kita semuanya merasakan ya bagaimana dahsyatnya COVID ini. Bahkan kemarin yang lagi hot itu tsunami di India. Itu luar biasa, 177. Dulu pertama kali saya baca artikelnya itu 177 itu yang meninggal per jam. Di buku ini kalau nggak salah ini juga ya, Mas Kafi, tentang bahwa penyakit berasal dari jin tadi. Ya, disebutkan ada stigma. Ya, memang itu ada atau gimana? Yang tadi itu sebenarnya di sini saya juga nggak membicarakan hadis ya, karena mungkin ada yang lebih kompeten itu. Di situ juga dijelaskan sih ada jinnya. Cuman yang dijelaskan secara gamblang itu jenis-jenis sakit itu dilimpahkan oleh siapa, dilimpahkan oleh siapa. Kalau azab itu dilimpahkan kepada orang-orang yang kufur atau yang tadi itu. Tapi kalau misalnya bagi orang-orang yang mukmin, muslim, yang beriman, mungkin itu merupakan rahmat. Kayak tadi aja mungkin ada yang wafat di saat pandemi, tapi ketika wafatnya itu bukan karena COVID itu sendiri, itu bisa disebutkan sebagai syahid. Syahid itu kan ada yang karena tenggelam ya. Taun itu merupakan syahid juga tersendiri. Yang terus ada juga yang tertimpa bangunan, ada yang berjuang di jalan Allah, itu syahid. Jadi kalau secara jin atau ini penyakit itu dari jin atau bukan ya, itu makanya tadi di awal saya mengasumsikan entah ini penyakit dari mana, yang penting kita banyak berzikir. Intinya kita harus bisa berpositif thinking lah, Bah. Jadi menyikapi tahun ini atau wabah pandemi ini, kita tidak ini datangnya dari ini, konspirasi ini ya, sama halnya kita mengikuti vaksin ya kemarin ya. Vaksin itu kan sebagai upaya ikhtiar kita, konteks menerima takdir secara ikhtiar, bukan menerima takdir secara pasrah. Jadi vaksin itu bukan sepenuhnya untuk mencegah, cuman kita itu bagian dari ikhtiar. Ibarat kita menghalangi banjir itu kita buat kanalnya dulu. Kan nggak ada jaminan banjir itu akan terhalang atau enggak, tapi seenggaknya kita buat kanalnya. Ya sama seperti hal itu, jadi kita lebih banyak ikhtiar aja. Oke. Kalau di buku ini apa dijelaskan juga tentang usaha-usaha atau upaya-upaya ilmuwan zaman dahulu untuk
mengantisipasi atau mengobati lah istilahnya. Apakah dengan metode yang kita kenal dulu tibu nabawi kayak gitu ya, dengan obat-obatan yang ada kayak gitu. Gimana dulu? Kalau di sini lebih ke spiritualnya sih. Oh, lebih kepada sisi kalau spiritual. untuk pengobatan paling upaya pencegahan. Oh, Kayak preventifnya kayak kita menjaga jarak, menggunakan masker. Di sini juga dijelaskan bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Oh, dijelaskan juga. Iya. Jadi kan kadang kita misalnya dari rumah atau di mana pakai masker aja kayak. Iya, kayak saya nih. Tinggal pakai masker aja terus ini. Kalau di sini sebelum memakai masker kita harus cuci tangan dulu. Bisa jadi kumannya ada di tangan. Kita main ambil aja maskernya dipakai sini. Betul. Sama aja. Jadi pakai masker terus diperiksa maskernya bolong apa enggak. Oh, dijelaskan di sini Bu. Iya. Ini pengembangan dari buku ini sih apa. Jadi ini termasuk dalam frekuensi tanya jawab yang sering ditanyakan. Iya. Kan di sini kan di dalam buku ini ada Fact ya. fact-nya itu. Frekuensi question. Di sini ada ya termasuk kayak tadi itu memakai masker. Kita sebelum memakai masker cuci tangan dulu, memeriksa maskernya itu ada celah atau enggak, bolong apa enggak. Terus mengganti masker harusnya kan kalau secara WHO itu 3 sampai 4 jam sekali itu ganti. Kalau di kita mungkin yang penting pakai masker dah gitu loh gitu kan. Nah itu tanpa mengabaikan hal-hal seperti itu. Sampai melepasnya pun harus cuci tangan. Jadi habis melepas masker kita cuci tangan lagi gitu. Jadi kan sudah pakai masker itu masker kan bisa aja terjangkit ini ya, kuman atau virus. Habis membuka maskernya itu kita cuci tangan lagi. Oke, step-stepnya seperti itu sih. Pertanyaan berikutnya mungkin di buku itu Pak dijelaskan tentang pemerintah, sebuah negara lah ya, usaha sebuah negara dalam mengurusi pandemi. Nah, dalam konteks Islam itu kan ada konteks ati Allah wa ati Rasul, kemudian wa ulil amri minkum. Setelah kita taat kepada Allah Rasulnya, kita juga harus mengikuti perintah pemerintah nih. Mungkin di sini jadi banyak pertanyaan ini. Pemerintah menganjurkan ini. Oke lah, secara protokol kesehatan kayaknya kita sudah terbiasa dengan memakai masker, sudah terbiasa dengan menjaga jarak, sudah terbiasa dengan cuci tangan kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang sekarang nih momen-momen Lebaran nih kayaknya sulit ya. Sulit. Kemudian juga orang pengen pulang ke rumah dengan bertemu keluarga, sedangkan pemerintah melarang mudik. Seperti apa nih tanggapannya? Iya. Jadi dalam buku ini memang ini rujukan sangat bagus buat pemegang kebijakan, dalam hal ini pemerintah, dalam memberikan kebijakan secara ini ya, yang mungkin tidak menyenangkan banyak orang gitu. Tapi jika kalian atau sahabat literasi membaca buku fikih pandemi ini, mungkin di situ kalian mengerti bahwa protokol kesehatan itu tidak dibuat-buat loh. Artinya dengan adanya kebijakan kita tidak boleh mudik, terus di kantor kita harus kayak mengurangi frekuensi bertemu, terus tidak kayak di perpustakaan sendiri kita kan belum buka layanan. Di situ memang beragam. Ada yang membolehkan itu tergantung di zonanya tadi itu ya. Kalau di sini mungkin masih khawatir karena pengunjung perpustakaan sendiri hampir tiap hari itu tidak pernah sepi. Nah ya mungkin itu yang dikhawatirkan. Nah konteksnya dalam menaati peraturan pemerintah itu kita juga sebaiknya juga bisa memahami apa sih protokol kesehatan menurut Islam itu. Jadi pemerintah itu mungkin membuat kebijakan itu ada maksudnya, bukan untuk kepentingan pribadi atau apa gitu ya. Kecuali kepentingannya jelas menyengsarakan
masyarakat ya. Jadi selama Ya, itu tidak menyengsarakan atau tidak menyalahi syariat. menyalahi syariat, menurut saya sih itu Sebagai rakyat kita harus wajib patuh ya. ya senang nggak senang harus kita ambil sisi positifnya aja gitu. Baik. Ya. Jadi kuncinya ada di semua pihak jadi ya, di pemerintah Semua dengan pihak. konsisten, peraturan konsistennya, di masyarakat atau warga negara juga disiplinnya yang tinggi. Disiplinnya yang tinggi ya. Ya, semua pihak masing-masing menjaga diri agar pandemi cepat berlalu gitu ya. Amin ya, itu kita harus selalu banyak doa ya. Kalau misalnya di sini kan adabnya itu tobat, terus banyak zikir, yaitu dari sisi spiritualnya. Kalau sisi pengobatan atau pencegahan preventif itu juga harus dibarengi gitu. Jadi bukan hanya ikhtiar melalui doa saja, tapi tidak dibarengi, wah saya udah vaksin, saya udah di zona saya udah hijau, udahlah cuek aja. Nggak harus seperti itu juga. Itu kan kadang kita menjadi contoh bagi sekitar ya, bahkan di keluarga sendiri, kayak misalnya di rumah mencontohkan pada anak. Itu intinya di situ sih, protokol kesehatan menurut Islam itu sudah diterapkan di 1400 abad yang lalu sudah. Jadi agama dan sains itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kadang kan ada yang menganggap agama dengan sains itu bertolak belakang. Bahkan di sini tuh Ibnu Sina sendiri juga mengapresiasi dengan buku fikih pandemi ini yang berjudul Tufa Ar-Raghibin itu. Jadi itu ternyata protokol kesehatan tuh ada loh sebelum kita mengalami COVID ini. Di sini dijelaskan sih tahun-tahun yang terjadi dari masa ke masa itu. Makanya ini buku rekomendasi banget buat kalian. Di samping bukunya baru, ini kontekstual lah, relevan banget untuk kondisi saat ini, karena kan kita kan masih belum tahu ya. Kita berharapnya sih sudah segera berakhir lah, mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi atau menurunnya, kalau ngelihat statistik kan agak menurun gitu ya. Ininya mudah-mudahan sih segera berakhir gitu. Amin. Harapan kita semua seperti itu. Kita juga merindukan teman-teman yang suka berkunjung ke perpustakaan, interaksi gitu ya. Interaksi ya udah inilah, tapi ya kita semua harapkan segera selesai. Amin. Ya. Kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Amin. Jadi kuncinya tadi dalam Islam itu ternyata mengurusi penyakit atau menyikapi sebuah wabah itu sudah ada ya di Islam ya. Iya. Terutama tentang di fikih itu bab yang pertama dipelajari juga tentang kebersihan. Kebersihan. Bab toharah itu. Bab toharah betul. Luar biasa. Saya kira luar biasa. Ajaran agama yang mempelajari atau mengatur hal-hal detail. Betul. Seperti itu. Jadi sebenarnya kayak fikih ibadah itu tidak terlepas dari muamalahnya. Jadi kayak misalnya wudhu sendiri itu kan dari sisi kebersihan itu secara rohani itu membersihkan hati kita juga. Ada makna tersendiri, Bang. Kayak di dalam gerakan sholat aja ya, itu juga takbiratul ihram itu punya makna tersendiri. Sampai ke tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ada assalamualaikum ke kanan dan ke kiri itu kalau menurut hadis atau buku yang pernah saya baca atau dari itu maknanya kita harus peduli sekitar, tetangga kita sosial, menjadi ahli ibadah, tapi tetangga kita kelaparan kita nggak tahu. Nah itu kan dari sisi muamalahnya harus terbentuk juga, harus diperhatikan juga. Jadi Islam itu sampai ke hal-hal yang detail itu yang mungkin kita abai ke situ.
itu memperhatikan sendiri. Dan gerakan sholat itu juga ternyata menyehatkan. Menyehatkan. Ya, apa kayak itu dari sisi kesehatannya bisa dibahas mungkin Lebih dalam ya, satu lebih sesi lagi lah. Atau mungkin lebih dalam lagi bab toharo, bab ini bicara fikih tadi itu ya, kita fikih nggak melulu berupa ibadah sih, tapi muamalahnya juga bagaimana kita berinteraksi pada manusia, alam sekitar gitu, alam semesta gitu. Menarik berarti ya tentang apa namanya? Menarik fikih lah. dalam. Betul. Oh, ada, silakan. Kita buka Q&A. Iya. Kalau bisa. Bukunya berat nggak sih kalau dibaca sama anak-anak muda katanya? Ini bukunya itu kalau kita ngelihat kitab Ibnu Hajar Asqalani itu Al Asqalani ya, Asqalani itu memang isinya lebih detail, makanya diringkas dalam Ini bahasa Indonesia ya? Sudah diterjemahkan. Ar-Raghibin. Bahasanya berat nggak? Diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia. Bahasanya menurut saya sih ringan, masih bisa inilah. Ya kalau untuk generasi remaja itu inilah masih rekomendasi lah. Jadi nggak berat berarti ya? Nah, kayaknya bukunya juga nggak terlalu tebal juga sih. Iya, bukunya juga nggak tebal. Kalau untuk yang suka baca kayaknya 1 jam habis ya. Apalagi yang tadi iya. bertanya kayaknya suka baca, jadi Kalau setengah jam dari itu dari namanya sih Sifa itu malah itu jadi kayaknya cure, cocok lah, ini kan buku tentang pengobatan. ini pengobatan juga. Ya, Oke. ini memang ini buku direkomendasikan bagi halayak umum, khususnya bagi penentu kebijakan, pemegang kebijakan, dan bagi masyarakat yang masih awam tentang apa itu pandemi, tentang apa itu protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu sebenarnya dibuat-buat nggak sih oleh pemerintah, dibuat-buat nggak sih oleh keadaan gitu tuh. Nah di sini dasarnya ada semua. Oke. Ringkas sih, sangat Ringkas. ini banget, rekomendasi banget. Ada masih ini yang nanya? Boleh yang langsung itu, oke? Iya, penonton yang di sana tuh. Silakan. Bahasa yang digunakan sama fitur terjemah ini mudah dipahami berarti. Mudah dipahami. Walaupun di sini ada hadis-hadis tertentu. Kalau hadis dan ayat-ayat Al-Quran di sini, kalau misalnya nggak ini kan ada terjemahannya juga. Dalam terjemahan sendiri juga dijelaskan apa maksud dalam hadis itu. Ringan lah, nggak kayak Recommended untuk. nggak kayak Tidak bakal harus seperti baca kitab gitu. baca buku-buku filsafat atau kitab kuning. Di sini juga ada ini loh. Ditampilkan ya. Ada apa? Teks aslinya, teks bahasa Arabnya. Kalau Ya. nggak bacanya mungkin bisa dibaca. Tufa Ar-Raghibin. Kalau Jadi, bisa kurang puas. Ya, mungkin Kurang yakin. Bener nggak gitu? bagi kalian, kayaknya ini bukunya terlalu ringan. Coba saya buka. Oh, jadi ada kitab aslinya bagian gitu. yang beratnya juga. Iya. Bahkan kalau kita ngelihat teks asli bahasa Arabnya, itu nggak begitu banyak lah. Paling hanya berapa lembar gitu ya. Kalau ini kan berikut penjelasannya ya. Yang paling menarik itu kita ternyata harus berpositive thinking, adab menyikapi taun ini sendiri atau wabah ini. Kita kan terlepas ini COVID-19 itu dibuat atau beneran atau enggak adanya kita nggak peduli itu ya. nggak kita peduli ya. menyikapi dalam diri sendiri aja seperti apa, karena positive thinking itu kunci dari segalanya ya, kunci dari pikiran terpengaruh pada kesehatan, terus kunci kita juga bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah gitu. Dan itu meningkatkan nilai keimanan kita dan keimunan kita. Kita nggak bicara COVID apa enggaknya ya. Kalau di sini kan konteksnya taun atau wabah gitu ya. Jadi kita lebih memberi pencerahan bahwa kita bisa memilah ini pembuat kebijakan itu semena-mena nggak sih?
atau asal nggak sih menerapkan protokol kesehatan. Jadi menariknya bagi saya lebih yang tadinya gue pengen mudik pas baca bukunya, oh ya oke. Sabar. Sabar demi kebaikan bersama. Ya mungkin dengan baca buku ini itu membalikkan keimanan dan keimunan kita dari itu. Jadi, cocok lah buat dibaca gitu. Oke, tadi kuncinya memang seperti disampaikan Mas Davi. Husnuzon, berbaik sangka, Betul. positive thinking, bahwa seorang muslim itu segala urusannya itu ajaib. Kalau sekarang mungkin udah agak ini ya. Kalau di awal-awal kan dulu ada yang sampai diasingkan, tidak boleh balik ke kampungnya lagi. Ya, Dari kosan. iya itu iya ada tentu Itu sangat tidak dianjurkan dalam fikih ini. Atau disebutkan nggak kalau si penderita nih, misalkan naudzubillah saya gitu ya, terkena misalkan gitu. Sikap kita secara manusiawi, atau ada kan orang nekat juga kan menganggap saya nggak apa-apa kayak gitu, dengan jalan kemana-mana, dengan tidak mengkarantina mandiri, isolasi mandiri kayak gitu. Gimana itu dibolehkan nggak itu? Jadi terkena tapi dia menganggap dirinya biar orang lain juga kena, jahat gitu. Kalau konteksnya berpikir positif untuk menjaga imunitas kita atau supaya kita cepat sembuh itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita merasa baik-baik aja padahal kita sudah ke suspek, itu justru Karena ada loh yang ada kayak gitu, model kayak gitu tuh ada. kayak gitu. Ada emang ada. Ada ya. Iya dulu juga pernah ada beritanya sampai sengaja bersin di tempat umum terus memeperkan ininya. Ya, karena kan manusia kita tidak bisa menduga apa yang akan dilakukan ya. Itu di luar konteks COVID sendiri itu sudah nggak baik sih, tindakan berbahaya. karena itu merugikan orang lain gitu. Oke, alhamdulillah. Penyakit itu merupakan ujian, menghapus dosa. Jadi itu bagian dari upaya-upaya Seorang muslim ya. kita berpikir positif menyikapi sakit itu. Kayak misalnya tadi itu, ini menghapus dosa ini. Jadi bukan malah terpuruk. Intinya tuh penyakit itu dari pikiran. Mau kita yang terkena atau keluarga yang kena, kita harus memberikan energi positif bagi yang menderita. Di bagian bab tentang adab kita menghadapi taun atau COVID ini sendiri tuh di poin menjenguk orang sakit, itu konteksnya kita menjenguknya tidak harus tatap muka, bertemu secara fisik. Kalau dulu Konteks. seperti apa? Kayak gitu, dijenguk secara normal, fisik. Kita kan esensi menjenguk orang sakit itu kan menghibur, bukan malah udah buruan lu selesai. Bukan esensinya seperti itu. Jadi kita menjenguk nggak harus secara fisik. Menjenguk kita itu berupa memberi support, doa, terus tidak mengucilkan. Jadi itu lebih positif, karena orang yang suka dihibur, dikirimin makanan, terus ditularkan energi positif itu survei rata-rata lebih cepat sembuh gitu. Karena pikirannya dan jiwanya happy gitu. Bagi tetangga-tetangga yang lingkungan sekitarnya ada yang itu, ya support lah, apalagi yang masih isolasi mandiri ya, artinya itu masih bisa kita berinteraksi walaupun tidak tatap muka atau tidak bersentuhan. Itu support itu sangat berupa doa, materi, sama makanan, perhatian itu. Jadi yang stigmanya kan COVID itu masih belum bagus. Iya. Ya. Berkaitan dengan stigma mungkin, stigma orang. Berkaitan dengan stigma tadi juga memang ada ya sebagian yang masih enggan mengabarkan kepada Karena malu dan sanak, takut ya. bahkan kepada sanak keluarganya sendiri kadang masih ini ya. Itu kalau upayanya preventif, konteksnya ini masih bisa di ini loh. Tapi kalau misalnya itu memang harus dikabarkan, ya apa salahnya mengabarkan gitu kan. Toh dengan mengabarkan itu mungkin itu sebagai langkah pertama kita didoakan oleh orang-orang sekitar,
diperhatikan itu tuh. Makanya kembali lagi yang tadi itu, kita jangan beranggapan ini COVID itu sebagai aib, atau orang yang terkena COVID itu harus disingkirkan atau diasingkan atau tidak dilindungi. Itu malah bikin orang terpuruk dan semakin ngedrop. Apalagi kalau misalnya mereka punya penyakit penyerta, itu semakin memperburuk keadaan. Jadi kalau konteksnya itu kita mengabari keluarga atau saudara untuk preventif, itu baik. Lagi-lagi tergantung pada niatnya. Simpulan dari buku ini apa namanya yang bisa disampaikan oleh Mas Kavi? Simpulan dari buku ini yang bisa saya sampaikan, ini buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca oleh kalian para pusda lover atau sahabat literasi mengatasi situasi pandemi ini, karena ini buku masih relevan lah untuk dibaca di tengah situasi wabah ini. Jadi mungkin bagi kalian yang masih ragu apa itu protokol kesehatan, ini bagaimana cara menyikapi taun atau COVID-19 ini, terus apakah ini masih menjadi keraguan bagi kalian yang dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, contohnya yang simpel sendiri, enggan memakai masker lah, itu masih banyak ya kita temui di sekitar gitu. Ini bagi kalian yang masih ragu akan wabah ini atau situasi pandemi ini, protokol kesehatannya menurut Islam itu seperti apa loh. Ternyata di Islam sendiri itu sudah diterapkan protokol kesehatan sejak 1400 tahun yang lalu, dan ini buku ini sudah disanadkan, dihadiskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani itu. Ini buku yang sudah diringkas menjadi buku Tuhfatul Ar-Raghibin, menjadi terjemahan fikih pandemi, dan ini buku bisa kalian baca nanti kalau misalnya sudah buka ya, atau mungkin kalian bisa beli. Harganya juga relatif murah ya, harganya relatif murah dan Manfaatnya tinggi ya. ini manfaatnya sangat baik dan tinggi bagi kalian yang ingin mengetahui fikih pandemi itu seperti apa, protokol kesehatan menurut Islam itu seperti apa. Terima kasih Mas Kavi sudah mengulas tentang sore ini ya, tentang fikih pandemi dalam Islam, karangan Zakaria Al-Ansori. Mungkin lain waktu kita akan bersama-sama membahas fikih-fikih yang lain, sama fikih munakahat. Fikih munakahat, Menarik. fikih wanita juga ada kan, fikih wanita, fikih muslim. Terima kasih Mas Kavi, terima kasih semuanya ya. Ya nanti kita akan bahas sesi berikutnya Pak. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka nanti.